Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Baitul Ilmu Channel. Kali ini kita membahas sebuah rencana peradaban Barat untuk menghancurkan Islam. Sudah sejak lama benturan peradaban Barat dan Islam dimulai pada perebutan Baitul Maqdis, Perang Salib dan sampai sekarang tak luput dari benturan-benturan baik sosial, politik, maupun ekonomi. Pasca kegagalan Perang Salib pertama yang berlangsung selama 2 abad penuh untuk menghancurkan Islam dan umat Islam, mereka melakukan kajian intensif cara-cara menghancurkan Islam dan umat Islam, dan sudah hampir 2 abad, mereka berusaha mati-matian dengan segala kekuatan untuk menghancurkan Islam. Langkah-langkah yang mereka ambil untuk menghancurkan Islam antara lain. 1. Memberangus sistem kepemimpinan Islam. Pertama, memberangus sistem kepemimpinan Islam dengan cara menghabisi khilafah Islam yang diusung oleh Daulah Utsmaniyah yang sekalipun kekuasaan daulah ini tidak dekat kepada Islam. Namun musuh Islam tetap takut terhadap perubahan daulah ini dari khilafah secara lahir menjadi khilafah yang sejati yang menebarkan ancaman terhadap mereka. Kesempatan emas yang membuka jalan ini sejak 1,5 abad adalah kekalahan Turki bersama sekutunya Jerman pada Perang Dunia yang pertama yang diikuti dengan masuknya pasukan Inggris, Yunani, Italia dan Prancis ke wilayah-wilayah Daulah Utsmaniyah tanpa kecuali termasuk ibu kota Istanbul. Kedua, melenyapkan Al-Quran dengan cara menghapuskannya dari kehidupan kaum muslimin. Karena sebagaimana yang telah dijelaskan, bahkan mereka menilai bahwa Al-Quran adalah sumber dasar bagi kekuatan orang-orang Islam. Keberadaan Al-Quran di antara mereka membuat mereka kembali kepada kekuatan dan peradaban mereka. Gladstone berkata, selama Al-Quran ini ada, Eropa tidak akan bisa menguasai Timur dan Eropa juga tidak akan pernah aman. Ketiga, merusak akhlak orang-orang Islam, akal mereka dan hubungan mereka dengan Allah, dan mengumbar hawa nafsu mereka. Samuel Zuhair di dalam bukunya Al-Gharah ala Al-Alam Al-Islami berkata, gerakan misionaris bagi peradaban Barat memiliki 2 ciri khas, penghancuran dan pembangunan. Yang pertama, berarti mencabut Muslim dari agamanya sekaligus membuatnya anti Tuhan. Yang kedua, berarti menasranikan seorang Muslim bila mungkin, agar bergabung bersama peradaban Barat melawan kaumnya. Mereka berkata cara yang paling penting untuk menghancurkan akhlak seorang Muslim dan kepribadiannya adalah dengan menggalakkan pendidikan sekuler. Keempat, mematikan persatuan orang-orang Islam.
Tahun 1907 berlangsung Muktamar Eropa yang besar, dihadiri oleh orang-orang pilihan dari para pemikir dan politikus Eropa yang dikepalai oleh Menteri Luar Negeri Inggris yang berkata dalam acara pembukaan, peradaban Eropa terancam lenyap dan berakhir. Maka kita pada muktamar ini harus mencari solusi efektif untuk menangkal hancurnya peradaban kita. Muktamar berlangsung selama 1 bulan. Mereka mengkaji dan berdialog, para peserta memaparkan bahaya-bahaya luar yang mungkin mematikan peradaban Eropa yang suram. Mereka menemukan bahwa orang-orang Islam merupakan bahaya terbesar yang mengancam Eropa. Kelima, membuat orang Islam ragu terhadap agama mereka. Banyak kalangan umat Islam itu sendiri meragukan akan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Mereka terpengaruh akan pemahaman dan doktrin para orientalis yang pada dasarnya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Selain pemahaman yang bersumber dari para orientalis, paham sekuler dan nasionalisme juga mempengaruhi akan akidah umat Islam itu sendiri. Keenam, membiarkan orang-orang Arab tetap bodoh. Orang-orang Barat memiliki pandangan bahwa orang-orang Arab adalah kunci umat Islam. Moro Berger berkata dalam bukunya Al-Alam Al-Arabi, sejarah membuktikan bahwa kekuatan orang-orang Arab adalah kekuatan Islam. Hancurkan orang-orang Arab agar Islam hancur bersama mereka. Ketujuh, membangun sistem politik diktator di negeri-negeri Islam. Orientalis W.K. Smith dari Amerika yang ahli tentang Pakistan berkata, bila orang-orang Islam diberi kebebasan di dunia Islam dan mereka hidup di bawah tatanan demokrasi, maka Islam akan menang di negara-negara tersebut, dan hanya dengan sistem politik diktator, akan bisa menghalangi orang-orang Islam dari agama mereka. Kedelapan, menggagalkan usaha orang-orang Islam untuk memiliki kekuatan industri dan membuat mereka menjadi konsumen produk Barat. Seorang pejabat di Kementerian Luar Negeri Prancis menyatakan pada tahun 1952, sesungguhnya bahaya sejati yang mengancam kita secara langsung dan kuat adalah bahaya Islam. Dia melanjutkan, kita beri dunia Islam apa yang dia inginkan, namun kita harus menjadikannya untuk tidak produktif dari sisi industri dan kreasi, agar tidak bangkit. Kesembilan, berusaha terus-menerus menjauhkan pemimpin-pemimpin Islam yang kuat dari tampuk kekuasaan di negara-negara Islam agar mereka tidak membawa Islam bangkit. Gibb berkata, gerakan-gerakan Islam biasanya berkembang dalam bentuk yang mencengangkan, mengundang decak kagum, mereka meletus secara tiba-tiba sebelum orang-orang yang mengawasi mereka mengetahui tanda-tandanya yang membuat mereka mewaspadai perkaranya. Gerakan-gerakan Islam hanya kurang dari satu sisi, yaitu kepemimpinan, tidak ada yang kurang pada mereka kecuali kehadiran Salahuddin yang baru. Kesepuluh, merusak kaum wanita dan menyebarkan penyimpangan seksual. Di zaman modern ini, bagi kalangan anak-anak sampai dewasa pada umumnya mengenal sosmed, tidak ada batasan berekspresi dalam sosmed tersebut. Hal tersebut menimbulkan dampak sosial kalangan muslim itu sendiri. Banyak para perempuan menampakkan auratnya di halayak umum dengan tujuan ingin viewer semata. Tidak mempedulikan lagi norma-norma agama yang berlaku. Hal demikian sudah direncanakan sejak lama untuk menghancurkan Islam lewat hiburan tersebut. Banyak juga penyimpangan-penyimpangan seksual yang tidak terbendung lainnya di sekitaran orang Islam pada zaman sekarang. Hendaknya kita umat Islam mempertebal keimanan kita agar tidak terjerumus ke dalam rencana mereka yang pada dasarnya kebencian yang berasal dari hawa nafsu dan bisikan setan untuk menjauhkan kita dari Sang Maha Pencipta. Sungguh umat Islam saat ini sedang diuji, salah satunya diuji dengan musuh-musuh Islam dengan segala cara. Namun rencana Allah lebih baik dari rencana mereka. Kita saat ini harus bisa mempertebal keimanan kita dan berpedoman hanya kepada Al-Quran dan Sunnah, niscaya kita takkan tersesat. Sekian pembahasan kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.